Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Fedaulia, saya dari K421 NMR. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK, studi tentang perlindungan hukum bagi karyawan, dan tugas ini diajukan untuk penilaian ETS metodologi penelitian. Inti pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian dan kesimpulannya. Latar belakang, permasalahan tenaga kerja yang menimbulkan konflik-konflik pada buruh seperti kasus konflik perburuhan, kekerasan, dan penipuan. Pemecatan yang semena-mena, upah yang tidak sesuai standar, semakin hari semakin kompleks. Kasus tersebut penting mendapatkan perspektif perlindungan hak-hak asasi tenaga kerja dalam undang-undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja. Ruang gerak karyawan atau buruh semakin sempit dan memperluas kekuasaan bagi pengusaha untuk melakukan PHK. Dalam hal PHK, antara pengusaha dengan pekerja atau karyawan harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Rumusan masalah, ruang gerak karyawan atau buruh semakin sempit dan memperluas kekuasaan bagi pengusaha untuk melakukan PHK. Dalam hal PHK, antara pengusaha dengan pekerja atau karyawan harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. PHK dapat dilakukan setelah karyawan atau buruh melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan atau atas kesepakatan bersama. Tetapi, kenyataan yang sering terjadi, perusahaan melakukan secara sepihak memutuskan hubungan kerja dengan buruhnya tanpa ada alasan. Sikap perusahaan yang menggunakan sistem outsourcing dan tindakan semena-mena perusahaan terhadap buruh dalam pemutusan hubungan kerja menimbulkan konflik antara karyawan dan perusahaan. Konflik perkara pemutusan hubungan kerja PHK itu dibawa ke persidangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitiannya. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam pemutusan hubungan kerja pada karyawan yang dilakukan oleh perusahaan, serta untuk mengetahui macam-macam konflik yang ditemui dalam pemutusan hubungan kerja pada karyawan yang dilakukan oleh perusahaan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tambahan kajian bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum ketenaga kerjaan. Bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan pentingnya menyelesaikan konflik yang terjadi antara karyawan dan perusahaan secara hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian adalah penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Penelitian tidak lain dari suatu metodologi atau metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Metodenya melalui metode pendekatan, yaitu digunakan dalam penelitian penggunaan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Aspek-aspek hukum baik undang-undang secara hukum yang tertulis maupun hukum yang ada dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai atau norma yang ada dalam masyarakat. Dalam kelayakan, kepatutan, itikat yang ada dalam masyarakat sehingga dapat diketahui legalitas atau kedudukan hukum. Lalu melalui metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Hasil studi case-nya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK ini adalah suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan atau pihak tertentu seperti Human Resource Development untuk disampaikan kepada karyawan dalam proses pemberhentian atau memutuskan hubungan kerja kepada suatu perusahaan tersebut. Manusia memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Jika perusahaan ingin memberhentikan karyawan, harus dengan alasan atau faktor tertentu dalam pemutusan hubungan kerja. Dan jika ingin memberhentikan mereka, harus sesuai dengan prosedur atau perjanjian yang sudah disepakati bersama. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini adalah dalam hal pemutusan hubungan kerja atau PHK perlu adanya kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus memutuskan secara tegas dan memenuhi syarat dalam proses pengambilan keputusan yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 15 154A. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk menuntaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja dengan cara melakukan riset secara langsung untuk mengurangi dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perusahaan bisa mengetahui bagaimana cara untuk menanggulangi permasalahan pemutusan hubungan kerja, terutama masalah yang sangat mempengaruhi pemutusan hubungan kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.